Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh dari syarat menerima hadiah, hadiah tersebut bukanlah hak orang lain. Ya, bukan apa? Bukan hak orang lain. Kalau hak orang lain maka tidak boleh apa? Diterima. Jelas. Baik, kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, wa mukafa'atu fa'iliha, dan disyariatkan membalas orang yang memberi hadiah. Jadi kalau dia diberi hadiah, dia apa? Dia balas hadiah tersebut. Tidak boleh ditolak. Ya. Tidak boleh ditolak hadiah, tapi nanti dia balas hadiah itu. Ya, ada hadits lain ya yang jelas dari Nabi. Haditsnya ada hadits Ibnu atau hadits Abi Mas'ud riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah. Jawablah seruan orang yang jawablah undangan orang yang mengundangmu dan jangan kamu menolak apa? Menolak hadiah. Ya, tentang mukafah sudah berlalu ya hadits Aisyah tentang wa yathibu 'alaiha. Nah, wa yathibu 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas hadiah tersebut. Membalas hadiah tersebut. Dan telah syahid juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik, ma'ruf kepadamu, maka balaslah perbuatan baiknya tersebut. Ini masuk juga di dalamnya memberi apa? Memberi hadiah. Iya. Nah. Iya. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya kata Syaukani, wa tajuzu bainal muslimi wal kafir. Ya. Wa tajuzu bainal muslim wal kafir. Ya, ini tentang masalah hadiah antara seorang muslim dan apa? Kafir. Ya, hadiah dan pembalasan hadiah antara muslim dan kafir, saling memberi hadiah. Apakah ini diperbolehkan? Syaukani di sini menyebutkan sejumlah hadis ya, yang nampak sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dari orang kafir. Ya, pernah menerima hadiah dari orang kafir. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan sebagian sahabat untuk membalas hal tersebut. Ya, maka ini semuanya adalah dalil yang jelas menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh Syaukani di sini. Kemudian kata beliau, wa yahrumur ruju' fiha. Ini pembahasan yang ketiga, keharaman pengembalian kembali hadiah yang telah diberikan. Jadi kalau sudah kasih hadiahnya, tidak boleh apa? Tidak boleh diambil lagi. Ya. Haram untuk rujuk darinya. Kenapa haram untuk rujuk? Karena Nabi SAW menegaskan tentang haramnya ini. Kata beliau dalam hadits Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, al-aidu fi hibatihi kal-aidi, al-aidu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali kepada pemberiannya, ya. Hibah sama dengan hadiah ya dalam sebagian konteksnya, dalam sisi bahasa dan syariatnya. Karena itu beliau bawakan setelahnya pembahasan hibah. Ya, dan Asy-Syaukani akan terangkan nanti pembahasannya. Baik. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali dalam hibahnya, dalam pemberiannya itu seperti anjing kembali menelan apa? Ya, menelan muntahnya. Ya, jelas ya? Maka ini diperumpamakan jeleknya seorang itu kembali ke apa? Mengambil hadiah yang diberikan. Ya, hadiah yang diberikan. Nah, ya. Dan dia kembali mengambil hadiah ini kalau hadiah tersebut itu sudah apa? Sudah jatuh di tangan orang itu, sudah dia pegang, sudah dia pegang, kemudian dia pergi ambil lagi. Ya, tapi kalau dia baru janji, nanti saya akan beri hadiah kamu, saya akan beri hibah pemberian kepadamu. Setelah itu ternyata dia batal memberi, ya, maka ini tidak masalah. Cuman makruh karena dia sudah menjanji kemudian tidak apa? Tidak memberi. Ya itu saja. Jelas ya? Dan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia adalah tidak boleh melakukan hal itu. Sebab seorang muslim tidak boleh berakhlak seperti tanda yang disebutkan tentang kaum munafikin, idza wa'ada akhlak. Apabila dia berjanji dia tidak menepatinya. Kemudian kata beliau, wa yajibut taswiya bainal aulad. Ini pembahasan yang keempat. Keharusan bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anak.
ya, wajib untuk menyamakan pemberian antara anak-anaknya. Nah, antara anak-anaknya. Jadi harus disamakan pemberian antara anak-anaknya. Dan ini berdasarkan sejumlah hadits, ya, berdasarkan sejumlah hadits di dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan di sini oleh Imam Syaukani, ya, hadits Jabir riwayat Muslim, dan datang juga langsung dari hadits An-Nu'man bin Bashir, ya, tentang kisah Bashir, ayah dari siapa? An-Nu'man. Bashir, ayah dari An-Nu'man ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berkata, ya, sebelumnya istrinya An-Nu'man sudah berkata, istrinya Al-Bashir berkata kepada Bashir, ya, berilah Nu'man pemberian. Ya. Maka Bashir pun ingin memberi Nu'man apa? Memberi anaknya sebuah pemberian. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah berikan Nu'man ini pemberian begini dan begini. Ya, saya ingin engkau mempersaksikannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepadanya, lahu ikhwa, apakah dia punya saudara-saudara? Ya, apa di setiap di riwayat yang lain beliau katakan, akulla waladika nahaltahu misla hada, apakah setiap anakmu kamu berikan pemberian seperti ini? Maka kata Nu'man, la, tidak. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, banyak konteks, ya, beliau berkata, la tashhaduni ala jawr. Ya, jangan kamu mempersaksikan saya di atas apa? Kesewenang-wenangan. Ya, di sebuah riwayat beliau berkata, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian antara anak-anak kalian. Jelas, ya? Maka di sini menunjukkan wajib, ya, orang tua itu berbuat adil pada anak-anaknya dalam pemberian yang dia berikan padanya. Ya, ingat di sini ini pembahasannya di bab apa? Hadiah dan apa? Hibah. Ini bukan di pembahasan nafkah. Bukan di pembahasan apa? Nafkah. Kalau nafkah anak, maka ini wajib diberikan oleh orang tua. Ya, walaupun tidak sama. Walaupun apa? Tidak sama. Ya, ada anaknya satu orang misalnya dia tidak sekolah. Ya, karena tidak sekolah maka apa? Tidak dinafkahi, kan begitu? Tidak dinafkahi. Yang sekolah dinafkahi. Maka tidak boleh di sini dikatakan, apakah seluruh anakmu kamu nafkahi? Ya, tidak boleh kamu lakukan. Ini kaitannya nafkah, bukan apa? Pemberian. Demikian pula misalnya kalau seorang anak, ya, ada anak mau menikah misalnya, ayahnya kasih duit 20 juta, ini kamu pergi nikah. Ya, anak yang lain protes. Ya, bapak tidak adil. Ya, kalau bapak beri dia 10 juta, harusnya semuanya diberi 20 apa? 20 juta. Kalau dia diberi 20 juta, semuanya diberi 20 juta. Ini keliru, ya. Ya, sebab ini pemberian nafkah untuknya. Sebab nafkahnya masih ditanggung oleh siapa? Orang tua. Ya, dan nafkah yang seperti ini tidak harus sama. Ini anak nikah maharnya 20 juta. Yang sana Masya Allah dia dapat, ya, agak istimewa sedikit. Ya, dapat mertua, ya, dia ridho dengan berapa? 5 juta misalnya. Ya, maka ayahnya sana 20 juta, ini berapa? 5 juta, sama aja semuanya. Boleh bagi orang tua, tidak harus dikatakan, oh sana 20 juta berarti di sini juga harus apa? 20 juta. Ini tergantung hajat dan keperluan anak itu, dia keluarkan nafkah. Tapi kalau dia hadiah, hibah, maka ini tidak boleh kecuali apa? Harus sama. Dia harus sama. Kalau dia beri satu anaknya, maka semuanya harus apa? Harus diberi. Jelas sampai sini? Kapan satu dia beri, yang lainnya tidak diberi? Itu adalah hal yang keliru. Dan Nabi sini membahasakan dengan bahasa yang tegas. Jangan persaksikan saya di atas kesenang-wenangan. Dan beliau ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Jelas, ya? Sisa di sini ada satu masalah. Ya, baik. Kalau harus berbuat adil antara anak-anak, bagaimana keadilan itu? Ya. Apakah semuanya sama antara laki-laki dan perempuan? Ya. Atau laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan? Sebagaimana dalam warisan. Sebagaimana apa? Dalam warisan. Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Jelas, ya? Sebagian para ulama berpendapat bahwa dia harus berbuat adil pada semua anak-anaknya. Laki-laki dan perempuan sama. Ya, jelas, ya? Jadi kalau ada anaknya diberi tanah, ya, 10 kali 10, semuanya harus diberi tanah 10 kali 10. Laki-laki dan perempuan. Jelas, ya? Ya. Kalau menurut pendapat yang kedua, laki-laki 2 kali lipat bagian apa?
perempuan. Mereka mengambil ayat, ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu apa? Hadzil unsayain. Ya. Allah memberikan wasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Laki-laki dia mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian apa? Perempuan. Jadi kalau laki-laki diberi 10 kali 10 dari tanah, maka perempuan diberi berapa? 5 kali 5. Ya, jelas sampai sini? Ya, demikian. Itu yang adil menurut jumhur. Tapi sebagian para ulama tidak. Adil semuanya harus sama. Harus sama. Jelas ya? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Iya. Yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya, yang dikatakan adil itu, ya, apa? Laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari apa? Dari perempuan. Baik. Selesai sampai sini? Hah? Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang ke-5. Ya, makruhnya atau kemakruhan penolakan hadiah tanpa ada larangan syar'i. Kata Syaukani, waraddu li ghairi mani'in syar'i makruh. Dan menolak hadiah itu tanpa mani' syar'i itu adalah apa? Adalah makruh. Adalah makruh. Nah, ya kalau dia menolak hadiah tanpa ada larangan syar'i itu adalah hal yang makruh. Ya, sudah berlalu ya tentang disyariatkannya, dan Nabi melarang la taruddul hadiah. Kalau dia menolak hadiah, maka dia tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang masalah berbuat adil antara anak-anak. Apakah ini kewajiban bagi ayah saja? Kalau ibu memberi antara anak-anak misalnya, ibunya memberi. Ya, apakah sama dengan ayah? Ya. Nah, ini letak masalah ya, sebab ibu tidak sama dengan apa? Dengan ayah. Tapi mimbabil ihtiyat, hati-hatinya, harusnya kalau ibu memberi juga sama dengan apa? Dengan ayah. Dia berbuat adil pada anak-anaknya. Baik. Kapan seorang ayah dia bisa rujuk dari pemberiannya? Nah, kapan dia bisa rujuk dari pemberiannya? Ya. Seorang ayah dia rujuk dari pemberiannya apabila baik, ini dari bahas oleh Syaukani ya di sini, dari pembahasan rujuk dari pemberian. So kita tinggalkan saja pembahasan ini. Nah, so masih banyak pembahasan. Kalau saya terlalu banyak buka pembahasan untuk antum nanti panjang nanti pembahasan kita. Ya, baik, saya sudah terlanjur bilang ya, jadi tidak apa-apa kita lanjutkan saya. Nanti sepotong-sepotong antum dapat. Jadi asalnya ada hadits yang menjelaskan bahwa orang tua boleh rujuk. Ya, boleh dia rujuk dari pemberian yang diberikan kepada apa? Kepada anaknya. Namun oleh para ulama disyaratkan beberapa syarat kalau dia ingin rujuk. Syarat yang pertama, dia tidak pernah menjatuhkan haknya dari rujuk. Ya, maksudnya si ayah berkata, ini saya berikan kepadamu dan saya berikan selama-lamanya. Ya, kalau dia berikan selama-lamanya, ini ayah nggak boleh rujuk lagi. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, si ayah boleh rujuk dari pemberian kalau pemberian tersebut atau sebagian mensyaratkan kalau pemberian tersebut tidak ada tambahan ya yang bersambung di dalamnya. Ya, tambahan bersambung di mana? Di dalamnya. Iya. Nah, dan tambahan yang bersambung di dalamnya ini dilihat keadaannya. Dilihat keadaannya. Ada yang bisa dimaklumi, ya pisah darinya, dan ada yang dia tidak terkait atau dia tidak terkait dengan apa yang diberikan tersebut. Saya beri contoh misalnya, seorang anak dia beri kambing kepada anaknya. Ya, jelas ya? Kambingnya menjadi gemuk. Tadinya cuma 5 kilo atau tadinya kambingnya cuma 10 kilo, setelah diberi kepada anaknya menjadi 20 kilo. Ya, begitu diambil lagi kambingnya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja, tapi ini sudah 20 kilo timbangannya. Ya, mau dipisah kambingnya menjadi 2 kan tak bisa. Ya kan? Ya, maka ini tetap kembali kepada ayah. Kalau memang keadaannya seperti itu. Kecuali kalau dalam keadaan
kalau kecuali kalau dia mau jual kambing tersebut, maka dia lihat harganya kalau 10 kilo berapa, ya. Jadi kalau misalnya ada kelebihan daripada itu, maka dia berikan kepada anaknya. Karena itu dia yang membuatnya menjadi apa? Menjadi gemuk. Sama kalau dia berikan mobil kepada anaknya misalnya. Mobil itu harganya, anggaplah harganya 100 juta. Ya, tiba-tiba terjadi suatu dan hal, ya mobil itu berubah harganya menjadi 150 juta. Ya, maka si ayah ketika menjualnya diambil 100 juta, 50-nya dikembalikan ke siapa? Kepada anaknya. Jelas? Tapi kalau pemberian ayah tersebut kaitannya dengan sesuatu, ya pengetahuan, misalnya anaknya diberi biaya untuk dia kursus misalnya, bukan dalam hal yang khusus, ya kursus sebagai kelebihan saja, pemberian dari ayah, ya dia sudah punya ilmu di situ. Ya, bagaimana mungkin ayahnya rujuk, ilmunya tidak mungkin dikeluarkan dari otaknya, kan begitu. Ya, makanya seperti ini sudah dianggap apa? Hal yang tidak bisa lagi rujuk darinya. Kemudian, ya syarat yang ketiga, kalau ayah ingin rujuk dari hadiah, dari pemberian, ini apabila pemberian yang diberikan kepada anak itu masih ada di dalam kepemilikan si anak. Ya, masih ada di dalam kepemilikan apa? Si anak. Ya, tapi kalau si anak sudah memberikan kepada orang lain, sudah dia jual atau sudah dia wakafkan, sudah dihadiahkan lagi kepada orang lain, maka ini tidak bisa apa? Tidak bisa kembali lagi. Ya. Nah, kemudian disyaratkan juga oleh para ulama, dia boleh rujuk dalam pemberian itu kalau tidak diprovokasi oleh anaknya yang lain. Iya. Jelas ya? Baik, ini pemberian yang dimaksud mungkin di sini, ini hanya yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sesuatu yang merupakan nafkah. Tapi kalau dia pemberian bermana apa yang kita sebutkan tadi dari hibah, ya asalnya memang harus adil antara apa? Antara anak-anaknya. Maka seorang ayah yang sudah terlanjur memberi hibah kepada anaknya, ya anak yang lainnya tidak dia berikan. Maka ayah ini diberikan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia rujuk dari apa? Dari hibahnya. Pilihan yang pertama. Ya. Pilihan yang kedua, dia memberikan seluruh anak-anaknya semisal dengan itu. Ya, pilihan yang kedua dia apa? Dia memberikan anak-anaknya seluruh dari apa? Hal tersebut. Nah, itu saja. Ya. Dan tidak boleh misalnya di sini dikatakan si ayah, ya, kemudian dia meminta persetujuan saudara-saudaranya yang lain, memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk apa? Untuk setuju. Ya. Kecuali kalau saudara-saudaranya yang lain yang mengusulkan kepada ayahnya untuk memberi, lalu ayah memberi, maka ini lain lagi apa? Masalahnya. Ada bentuk tabarruk dari saudara-saudaranya di situ. Ada bentuk pemberian dari saudara-saudaranya untuk salah seorang di antara mereka. Baik, kemudian terakhir di sini selesai sudah ya pembahasan hadiah. Kemudian berikutnya kata Syukani rahimahullah, Kitabul Hibah. Ya, ini kitab berkaitan dengan masalah apa? Masalah hibah. Ya, hibah kata Syukani rahimahullah, ya, in kanat bi ghairi iwadin falaha hukmul hadiyah fi jami'i masalah. Kalau dia hibah pemberian itu hibah tanpa ada bayaran, tanpa ada imbalan, maka hukumnya sama dengan hukum hadiah pada seluruh yang telah lalu. Jadi ini definisi hibah. Dan Imam Syaukani memandang bahwa hibah ini itu sama dengan apa? Sama dengan hadiah. Sama dengan hadiah. Nah, iya. Beliau katakan di dalam syarah bahwa hadiah dan hibah itu ya adalah secara bahasa dan secara syariat adalah sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada perbedaan antara apa? Antara keduanya. Nah, kemudian kata beliau, wa in kanat bi iwadin fa huwa bay'un wa lahu hukmuhu. Kalau hibah tersebut, pemberian tersebut dengan imbalan, maka dia adalah jual beli, transaksi jual beli. Dan hukumnya adalah hukum apa? Hukum jual beli. Ya, maka dilihat aja transaksinya bagaimana. Imbalannya apa? Ya, nanti akan masuk ke dalam hukum-hukum jual beli yang telah kita sebutkan. Nah, jelas ya, ini perbedaan antara hibah dan jual beli. Baik. Jadi hibah dia sama dengan hadiah, tidak ada iwad. Kalau jual beli, maka dia adalah apa? Ada imbalannya. Kemudian yang ketiga tentang masalah umrah dan rukbah.
Kata beliau, wal umrah wal rukbah tujibanil milka lil mu'mar wal murqab wa aqibihi min ba'dihi la ruju'a fihima. Ya, ini ketetapan dari Imam Syaukani tentang masalah al-umrah dan rukbah. Ya, al-umrah itu ya artinya al-umrah itu artinya adalah orang yang diberi pemberian. Ya, jadi ini di masa dahulu, di masa jahiliyah, orang-orang berkata, misalnya seorang memberikan rumahnya, dia katakan ini rumah, ya, adalah milik engkau, ya, adalah engkau berhak untuk tinggal di sini sepanjang engkau apa? Engkau apa sepanjang saya masih hidup, engkau masih berhak untuk apa? Tinggal di situ, ya. Atau dia berkata, ini rumah adalah sepanjang umurmu dan hidupmu engkau tinggal di situ. Ini dikatakan apa? Ya, umrah. Ya, kemudian ar-rukbah, ya. Nah, ar-rukbah juga seperti itu, ya, mirip. Dia berkata bahwa ini apa? Pemberian, ya. Nah, pemberian. Kalau pemberian ini, ya. Kalau ini pemberian, kamu tetap gunakan dan manfaatkan, ya. Kalau saya duluan mati, maka dia adalah untuk engkau dan untuk keturunanmu. Jelas ya? Tapi kalau engkau yang duluan mati, maka dia kembali kepada siapa? Kepada saya. Kembali kepada saya. Nah, ini yang disebut dengan nama ar-rukbah. Dan umrah dan ar-rukbah ini ya diterangkan tentang kepemilikannya di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-umrah mirathun li ahlihi. Ya, jaizah. Nah, dan di dalam hadits Jabir, baik, al-umrah itu adalah miras adalah warisan bagi pemiliknya. Itu adalah hal yang boleh. Dan dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, "Man a'mara umrah fahiya lilladhi u'mira hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi." Siapa yang diberikan kepada sebuah umrah, maka itu untuk orang yang diberikan kepadanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati, dan untuk apa? Untuk keturunannya. Untuk keturunannya. Ya. Dan untuk al-uqbah, ya, untuk apa? Ar-rukbah, untuk ar-rukbah itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata di dalam apa? Sebagian riwayat, ya, ada konteks yang lebih bagus daripada ini ya di riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma tidak disebutkan oleh Syaukani ini. Baik. Jadi maksudnya dari sisi pendalilan ini adalah hal yang tetap bagi al-umrah dan ar-rukbah ini. Al-umrah dan ar-rukbah, siapa yang telah diberikan kepadanya, maka itu sudah menjadi miliknya. Dan al-umrah dan ar-rukbah ini masuk disebutkan di dalam Kitabul Hibat sebab memang dia adalah bentuk dari hibah. Bentuk dari apa? Dari hibah, dari pemberian. Nah, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah al-umrah wa rukbah. Kemudian Syaukani berkata, la ruju'a fihima, tidak rujuk padanya. Sebab hibah telah berlalu bersama kita bahwa dia adalah apa? Pemberian yang tidak ada apa? Rujuk di dalamnya, tidak ada rujuk di dalamnya. Baik. Ya, kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Aiman. Kitab yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah sumpah. Ya. Al-Aiman jama dari apa? Dari al-yamin. Jama dari al-yamin. Al-yamin secara bahasa dia kadang bermakna tangan kanan. Ya, kadang bermakna sumpah. Ya, dan kadang ibarat dari hal yang menunjukkan kekuatan. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, al-yamin adalah tauqidu hukmin bidikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Ya. Ya. Ini definisi disebut di sebagian buku ya. Mungkin kalau kita ingin lebih selamatnya, tauqidu hukmin bidikri ismillahi atau sifatihi ala wajhin makhsus. Dia adalah mentaukid hukum.
Ya. Al-yamin adalah mentaukid hukum bidikri mu'azzam, dengan menyebutkan siapa yang diagungkan. Ya. Itu yamin ya. Jadi yamin ada bersumpah dengan nama Allah dan ada bersumpah dengan apa? Selain nama Allah. Ya, dan tentunya bagi seorang muslim dia hanya bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah, akan diterangkan. Ala wajhin makhsus, di atas bentuk yang khusus. Jadi dia mentaukid, memastikan hukumnya dengan menyebutkan siapa yang diagungkan dengan bentuk yang khusus. Dengan bentuk yang khusus. Baik. Nah, al-iman, sumpah ini hal yang ada syariatnya di dalam Al-Quran. Hal yang ada di syariatnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita diperintah wahfadhu aimanakum. Pelihara apa? Sumpah-sumpah kalian. Jadi diterangkan tentang memelihara sumpah. Ya. Nah, ada ayat-ayat yang lain